Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan ini, tetap saya melanjutkan pembahasan soal SBMPTN bab vektor. Pada kali ini, saya khususkan pada luas suatu segitiga dengan menggunakan pendekatan vektor. Karena yang diketahui unsur-unsur adalah unsur-unsur suatu vektor. Pada video sebelumnya yang saya bahas adalah soal SBMPTN yang berkaitan dengan sudut antara dua vektor. Nah, ini pembahasan luas segitiga ini saya letakkan setelah membahas sudut antara dua vektor, karena dalam bentukan luas nanti kita membutuhkan sudut antara dua vektor, ya. Ya. Nah, ini luas segitiga sekarang. Luas segitiga dalam hal ini adalah luas segitiga dengan pendekatan vektor, karena unsur-unsur yang diketahui pada segitiga itu ada unsur-unsur pada vektor. Nah, sebelum membahas luas segitiga yang dikaitkan dengan vektor, maka terlebih dahulu saya akan sedikit mengulang kembali tentang luas segitiga secara umum. Ya, luas segitiga secara umum saya jelaskan sebagai berikut. Ya. Nah, ini luas segitiga secara umum. Luas segitiga. Luas segitiga. Kalau saya mempunyai segitiga, misalkan segitiga saya itu adalah ini segitiga A, B, C, begitu. Nah, maka kita bisa menentukan luas segitiga itu dengan memilih satu rumus di antara tiga rumus yang ada. Nah, tiga rumus yang ada itu, yang pertama, luas itu sama dengan, kalau menggunakan sudut A, berarti kita menggunakan sin A, begitu. Maka sisi yang digunakan ini setengah. Sisi yang digunakan adalah panjangnya sisi AB, ini bacanya panjang sisi AB, dikalikan panjangnya sisi AC. Jadi karena menggunakan sudut A, maka sisi yang digunakan, sisi yang mengapit sudut A, yaitu sisi AB, panjangnya sisi AB sama panjangnya sisi AC. Itu salah satu rumus menentukan rumus luas segitiga secara umum seperti itu. Nah, berikutnya yang kedua nanti. Nah, luas segitiga juga sama dengan, kalau menggunakan sin B, maka panjang sisi yang digunakan adalah panjang sisi yang mengapit sudut B, yaitu BA. Panjang sisi BA dikalikan panjang sisi BC. Nah, kalau dia menggunakan sudut B, ini juga salah satu dari tiga rumus yang ada. Nah, kemudian yang ketiga nanti, luas juga sama dengan, kalau menggunakan sudut C, sin C, maka sisi yang mengapit sudut C adalah CA. Berarti panjangnya CA dikalikan panjangnya CB. Nah, inilah tiga rumus luas segitiga ABC. Ya. Jadi kita tergantung memilih yang mana di antara 1, 2, 3, ya tergantung logistik apa yang tersedia pada segitiga ABC itu. Ya, itu murni pada geometri. Nah, yang tidak ada hubungannya dengan vektor. Nah, sekarang ini saya akan hubungkan ini. Saya hubungkan ini luas segitiga ini dengan menggunakan vektor. Karena unsur-unsur yang ada pada segitiga itu adalah unsur-unsur pada
vektor gitu ya. Nah, begini. Misalkan sama-sama. Nah, sama-sama. Sama-sama. Nah, misalkan titik A-nya itu diketahui. Titik A-nya diketahui. Kemudian titik B-nya diketahui. Kemudian titik C-nya diketahui misalkan. Nah, misalkan. Untuk menentukan luas segitiga yang diketahui 3 titik ini, gitu. Maka luas yang pertama nanti, kalau menggunakan sudut A, dia tetap sin sudut A seperti ini. Ini dikalikan setengah. Yang mengapit sudut A ini adalah sisi AB. Nah, karena A dan B itu berupa titik, maka sisi AB itu, panjangnya sisi AB ini adalah panjangnya vektor AB. Panjangnya vektor AB. Kemudian sisi AC ini adalah panjangnya vektor AC. Jadi sebetulnya antara simbol AB dengan vektor AB itu nilainya sama. Nah, kalau AB ini memang ada panjangnya, panjang sisi AB mulai awal, tetapi kalau ini panjang AB-nya belum diketahui, tetapi titiknya A diketahui, kemudian titiknya B diketahui, sehingga bisa ditentukan bisa ditentukan vektor AB-nya. Setelah ditentukan vektor AB-nya, yaitu menentukan vektor antara 2 titik, maka vektor AB nanti bisa ditentukan panjangnya, yaitu dengan simbol panjang vektor AB. Kemudian titik A-nya kan ada, titik C-nya ada. Nah, maka akan bisa ditemukan vektor AC. Kalau vektor AC ditemukan, maka bisa ditentukan panjang vektor AC. Panjang vektor AC. Nah, panjang vektor AC itu tidak lain dan bukan adalah simbolnya sama dengan panjang AC, sisi AC. Jadi luas segitiga dihubungkan dengan vektor karena unsur-unsur segitiga bisa karena merupakan unsur-unsur segitiga itu merupakan unsur-unsur dari suatu vektor, gitu ya. Yang kedua, luas juga sama dengan kalau ini menggunakan sin B, maka ini menggunakan sudut B, maka yang digunakan adalah sisi BC sama sisi BA. Sisi BA sama sisi BC. Karena yang mengapit sudut B itu adalah sisi BA sama sisi BC. Berarti panjangnya BA. Panjangnya BA. Karena titik B ada, titik A ada, maka bisa ditentukan vektor BA-nya. Setelah ditentukan vektor BA-nya, maka bisa ditentukan panjang vektor BA. Nah, panjang vektor BA itu ya analog dengan panjang sisi BA. Tapi digunakan vektor untuk menentukan panjangnya. Nah, kemudian yang mengapit sudut B itu selain BA adalah BC. Nah, B ada titik, C ada titik, maka BC bisa ditentukan vektornya. Kalau bisa ditentukan vektornya, maka bisa ditentukan panjangnya. Nah, panjang vektor BC. Berarti ini panjang vektor BC. Nah, panjang vektor BC itu analog dengan panjangnya sisi BC. Dengan cara nalar yang sama, nanti luas sama dengan kalau menggunakan sin C, maka setengah yang mengapit sudut C itu adalah CA, berarti panjangnya vektor CA. Panjangnya vektor CA itu analog dengan panjang si CA. Tapi digunakan rumus vektor. Nah, kemudian yang mengapit sudut C itu selain CA adalah CB. Berarti ini panjangnya CB. Jadi inilah asal muasal rumus yang seperti nampak di sebelah kiri pada layar ini ya. Jadi yang berada di sebelah kiri itu asalnya ya cara berpikirnya seperti yang saya jelaskan tadi. Nah,
Ini bisa dikembangkan luas segitiga ini. Nah, luas segitiga bisa dikembangkan. Nah, misalkan saya punya begini. Nanti bisa dikembangkan itu. Nah, misalkan, ini masih teori tentang luas segitiga. Misalkan saya punya segitiga yang dibentuk oleh vektor A, vektor B, sama vektor C. Misalkan. Karena vektor itu kan bisa diilustrasikan garis. Vektor ini bisa diilustrasikan garis. Vektor ini bisa diilustrasikan garis. Vektor A bisa berupa garis, artinya dapat diilustrasikan menjadi sebuah garis. Vektor B juga bisa dapat diilustrasikan dalam sebuah ruas garis. Vektor C juga dapat diilustrasikan dalam sebuah ruas garis. Kalau kejadian ini, jika vektor digabung, syaratnya akan terbentuk segitiga nanti kalau vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C sama dengan 0. Kalau vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C sama dengan 0, maka vektor A, B, C membentuk segitiga. Sudah saya jelaskan kan ini materi kelas 10. Ya. Nah, bagaimana kalau menentukan luas segitiga yang diketahui 3 vektor seperti ini? Maka ini nanti bisa dijadikan sebuah ini. Karena vektor A-nya ada, maka nanti bisa ditentukan panjang vektor A-nya. Gitu ya. Karena vektor B-nya ada, maka nanti bisa ditentukan panjang vektor B-nya. Karena vektor C-nya ada, maka nanti bisa ditentukan panjang vektor C-nya. Begitu logika berpikirnya. Nah, dimisalkan sudut ini alfa, begitu. Misalkan, apakah harus alfa? Tidak harus. Nah, misalkan beta, tidak apa-apa. Nah, ini yang beta, misalkan ini beta. Kemudian ini adalah theta, misalkan. Maka kalau faktanya seperti ini, maka luas segitiganya nanti sama dengan setengah. Kalau menggunakan sin alfa, maka kita menggunakan sisi yang mengapit sudut alfa, yaitu berupa panjangnya vektor A. Nah, berarti panjangnya. Kemudian yang mengapit sudut alfa yang kedua adalah panjangnya vektor C. Jadi kalau faktanya segitiga itu terbentuk dari vektor ABC atau mungkin PQR sama saja, cuma simbol yang membedakan, maka cara menentukan luas seperti ini. Ini yang pertama. Yang kedua, luas sama dengan setengah. Ini kalau menggunakan sin beta, maka ini yang mengapit sudut beta ini adalah panjangnya sisi A, panjang sisi A sama panjangnya sisi B. Kalau menggunakan sudut beta dengan cara yang sama analog seperti yang tadi ini, sama cara berpikirnya sama. Kemudian yang ketiga, luas ini sama dengan kalau menggunakan sin theta, maka kita gunakan sisi yang mengapit theta. Siapa dia? B setengah, tapi ini B sama panjangnya C. Nah, seperti itu. Itu caranya. Nah, ini bisa dikembangkan lagi, misalkan. Misalkan ada segitiga. Ada segitiga. Itu. Katakanlah ini adalah OAB misalkan. Katakanlah ini adalah sudut ini adalah alfa misalkan. OA-nya ada, panjang OA-nya ada. Panjang OB-nya juga ada. Maka kalau kejadiannya seperti luas sama dengan setengah dikalikan kalau ini kan sin alfa, yang mengapit alfa adalah sisi OA, panjangnya OA
dikalikan panjangnya OB, begitu. Saya tulis ulang, kurang jelas. Luas sama dengan kalau menggunakan sin alfa, ini setengah, yang mengapit alfa. Kalau fakta nanti ada OB-nya ada, panjang OB-nya ada, panjang OA-nya ada, ininya ada, begitu. Maka luas sama setengah sin alfa. Yang mengapit alfa itu adalah sisi OA, panjangnya sisi OA itu adalah panjangnya vektor OA. Jadi yang mengapit alfa kan sisi OA. Berarti panjangnya OA itu sama dengan panjangnya vektor OA. Ini. Sama sisi OB yang mengapit alfa itu. Berarti panjangnya sisi OB ini ya panjangnya vektor OB. Begitu caranya. Ya. Nah, itulah konsep segitiga. Luas segitiga maksud saya yang nanti digunakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan SBMPTN maupun SIMA UI maupun UMGN. Nah, lebih jelasnya akan saya berikan contoh berikut. Nah, ini contoh yang pertama, contoh merupakan soal SIMA UI tahun 2009. Ya, contohnya. Di situ contoh 1. Nah, diketahui, nah itu ada segitiga. Nah, segitiga. Nah, ini adalah apa namanya? Titik A. Ini titik B gitu. Ini titik C begitu. Lah, titik A-nya ada. Titik A-nya ada. Titik A-nya ada. Adalah 3,1,2 gitu. Titik A-nya itu. Kemudian titik B-nya ada. Titik B-nya itu 4,3,0. Kemudian titik C-nya ada juga 1,2,5. Nah, nanti luas segitiga nanti. Nah, luas segitiga ABC maksud saya sama dengan kalau menggunakan sudut ini, sudut A, menggunakan sudut A, maka nanti luasnya sama dengan setengah kali AB, panjang sisi AB, sama panjang sisi AC. Karena yang mengapit sudut A itu adalah AB sama AC. Tetapi panjang AB, nanti, panjangnya AB, panjangnya sisi AB itu adalah panjangnya vektor AB. Karena ini 2 titik bisa ditentukan vektornya. Kemudian panjangnya sisi AC ini adalah panjangnya vektor AC. Nah, panjangnya vektor AC ini sin sudut A. Maka logistik apa? Kita menggunakan sudut A. Sudut A. Ya nanti silakan dicoba menggunakan sudut B. Nanti pasti hasilnya sama. Bisa juga nanti kan coba dengan menggunakan sudut C. Hasilnya sama. Nah, saya akan mengerjakan dengan menggunakan sudut A. Nah, agar ini luasnya bisa ditentukan, maka logistik yang diperlukan itu adalah panjangnya AB sama panjangnya AC. Sama sin sudut A. Ya, dicari itu, logistik itu. Nah, saya cari di sini. Maka logistik yang pertama itu yang dibutuhkan adalah panjangnya vektor AB. Tetapi sebelum mencari panjangnya vektor AB, kita mencari vektor AB dulu. Nah, vektor AB dulu. Nah, dengan vektor kolom misalkan. Berarti kalau AB itu 4 dikurangi 3. Nah, berarti 1. 3 dikurangi 1. Berarti 2. Kemudian 0 dikurangi 2. Berarti min 2. Berarti panjangnya vektor AB sama dengan akar 1 kuadrat tambah 2 kuadrat 4
ditambah min 2 kuadrat 4. Berarti sama dengan 3. Nah, panjangnya vektor AB 3 sudah ketemu, dimasukkan. Sama dengan setengah dikalikan 3. Berikutnya, logistik yang diperlukan adalah panjangnya vektor AC. Tetapi sebelum menentukan panjangnya vektor AC, kita tentukan vektor AC terlebih dahulu. AC berarti 1 dikurangi 3. Nah, ingat itu, min 2. Cara menentukan vektor antara 2 titik pada video pertama. Kemudian 2 dikurangi 1. Nah, 1. Kemudian 5 dikurangi 2. Berarti ini 3. Berarti kalau vektor AC-nya ada, kita bisa menentukan panjangnya AC. Nah, panjangnya AC. Berarti sama dengan akar ini kuadrat 4 ditambah ini kuadrat 1 tambah ini kuadrat adalah 9. Berarti sama dengan akar 14. Nah, akar 14. Berarti ini diisi vektor panjangnya sini akar 14. Nah, kita ingin mencari sudut A. Yang digunakan kan sin. Berarti kita menggunakan sudut antara dua vektor. Sudut antara dua vektor. Nah, berikutnya berarti ada vektor ini namanya A, ini C, ini B, begitu. Ini sudut A. Vektor ini, vektor AC-nya, vektor AB-nya kan ini vektor AB-nya itu sama dengan 1,2, min 2. Vektor AB-nya. Sudah cari ini. Vektor AC-nya sama dengan min 2, 1, 3. Nah, berarti dengan menggunakan sudut antara dua vektor, berarti nanti cos sudut A, karena sudut antara vektor AC dengan AB itu adalah A, maka cos A. Ingat cos A, berarti cos A nanti apa? AB dot AC, begitu. Per panjangnya AB dikali panjangnya AC. Ingat, di bab kalau ada seperti ini kemarin, nah, sudut antara dua vektor, makanya ini saya letakkan sudut antara dua vektor. Kalau ada vektor A ini vektor B ini alfa, maka cos alfa sama dengan A dot B per panjangnya A dikali panjangnya B, kan itu. Berarti nanti kalau ini ada sudut A ini B ini C, berarti kan vektor AC ini. Ini vektor AB, ini sudut A. Berarti nanti cos A sama dengan AB dot AC per panjangnya AB dikali panjangnya AC. Nah, itu kan. Jadi kalau ini sudut ini vektor A, ini vektor B, ini alfa, cos alfa ya. Karena alfa dibentuk antara vektor A dan B ya A dot B per panjangnya A sama panjangnya B. Karena sudut A ini dibentuk antara vektor AB sama AC, berarti cos A nanti ya AB dot AC per panjangnya AB dikalikan panjangnya AC. Logika berpikirnya seperti itu. Nah, ini makanya ini. Nah, ini. Karena sudut A dibentuk antara vektor AB dengan vektor AC, maka cos A itu AB dot AC per panjangnya AB dikalikan panjangnya AC. Nah, begitu. Nah, AB dot AC dicari. Nah, ini tadi AB dot AC dicari. Nah, ini kan ini AB, ini AC. Ingat AB dot AC, AB dot AC nanti dicari. Nah, AB dot AC, karena untuk menentukan cos sudut A perlu AB dot AC, maka kita tentukan dulu AB dot AC dulu. Nah, AB dot AC-nya sama dengan gimana? 1 dikalikan min 2 ditambah 2 dikalikan 1 dikalikan min 2 itu kan min 2 ditambah
2 dikalikan 1 itu kan 2. Ditambah min 2 dikali min 3 itu sama dengan min 6. Nah, gitu kan. Maka AB dot AC-nya sama dengan min 6. Min 6. Nah, berarti AB dot AC-nya sama dengan di sini adalah min 6 per panjangnya AB tadi kan sudah diketahui. Panjangnya AB itu 3. Nah, berarti 3. Kemudian panjangnya AC sudah dihitung juga sama dengan akar 14. Berarti ini akar 14. Nah, berarti sama dengan coret berarti min 2 per akar 14. Ini cos A-nya adalah cos A-nya itu siapa tadi hitung? Min 2 per akar 14. Maka sinnya nanti, ingat sinnya nanti, sinnya kalau cos A-nya itu sama dengan min 2 per akar 14, maka sinnya nanti pasti per akar 14. Lihat video yang kedua saya. Yang atas ini pasti ini kuadrat dikurang ini kuadrat. Akar 14 dikuadratkan 14, min 2 itu dikuadratkan 4. Berarti ini 14 dikurangi 4, berarti akar 10. Nah, berarti sin A-nya sama dengan akar 10 per 14. Nah, dan ini saya singkirkan. Nah, berarti ini bisa disederhanakan. Berarti sama dengan 3 per 2 akar 10. Jadi luas segitiga itu sama dengan 3 per 2 akar 10. Inilah contoh soal SIMA UI tahun 2009. Ya, seperti itu. Nah, berikutnya saya contohkan. Itu SBMPTN tahun 2006. SBMPTN tahun 2006. Nomor 2. Diketahui segitiga diketahui vektor ABC pada bidang artinya pada R2, pada dimensi 2. A, B plus C sama dengan 0 sudah saya akan di awal karena A vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C sama dengan 0. Maka dia vektor A, B, dan C-nya membentuk segitiga. B itu karena dalam R2 ya I sama J, K-nya tidak ada, berarti I min 2J. B tegak lurus C. B tegak lurus C. Nah, jadi ilustrasinya begini. Ada vektor B, ada vektor C, ini tegak lurus. Ilustrasi gambar. Seperti ini. Kemudian ini vektor A-nya. Ini vektor A-nya. Ya. Vektor B-nya itu sama dengan katanya, kalau itu diubah menjadi bentuk baris, ini itu sama dengan 1, min 2. 1,2 kalau sudah bentuk baris. Nah, ini. Nah, maka untuk menentukan luas yang kita butuhkan adalah panjangnya. Nah, panjangnya. Berarti ini nanti panjangnya vektor B. Nah, ingat, ini adalah kalau ada B, vektor B itu kan sama dengan 1, min 2. Maka panjangnya vektor B itu sama dengan akar 1 kuadrat ditambah min 2 kuadrat. Sama dengan akar 5. Berarti ini itu sama dengan akar 5. Nah, segitiganya sangat besar. Nah, gini. Nah, karena ini nanti panjangnya C, ini nanti panjangnya A. Gitu. Karena kalau luas segitiga, pasti panjang sisi-sisinya. Sementara ini tadi siku-siku, kan itu kan. Yang awalnya berupa vektor, sekarang sudah diubah dalam bentuk panjang. Nah, di situ dijelaskan bahwa luas segitiganya itu 5 satuan luas. Nah, namanya ini segitiga siku-siku, luas nanti
luas nanti sama dengan setengah dikalikan vektor B, panjangnya vektor B, dikalikan panjangnya vektor C, karena siku-siku. Ini ya. Luasnya kan 5. Di situ, diketahui di soal. Berarti 5 sama dengan setengah, panjangnya vektor B tadi kan akar 5. Masih dikalikan panjangnya vektor C. Dengan proses aljabar, nanti dengan proses aljabar, ini nanti adalah 10 sama dengan akar 5 dikalikan vektor. Berarti panjangnya vektor C, nanti sama dengan panjangnya vektor C nanti sama dengan panjangnya vektor C sama dengan 10 per akar 5. 10 per akar 5. Nah, ini kalau dirasionalkan, dikalikan akar 5 per akar 5. Nah, itu kan. Akar 5 dikalikan 5 itu 5, 10 dibagi 5 itu 2. Berarti panjangnya vektor C nanti sama dengan 2 akar 5. Jadi ini tuh 2 akar 5. Nah. Dengan menggunakan rumus Pitagoras, maka panjangnya nanti adalah ini akar ini kuadrat tambah ini kuadrat, nanti ketemunya sama dengan 5. Nah, silakan nanti menggunakan rumus Pitagoras. Jadi panjangnya vektor A nanti berarti ini kuadrat ditambah ini kuadrat di akar, panjang 5. Nah, yang ditanyakan di situ siapa? Sin alfa. Nah, alfa itu sudut antara vektor apa dengan vektor apa? Alfa itu sudut antara vektor A dengan C. Nah, vektor A dengan C ini alfanya ini. Nah, katanya alfa itu sudut antara vektor A dengan C. Dari sini nanti akan ditemukan. Yang ditanyakan siapa sih? Sin alfa. Sin alfa itu apa? Sin alfa karena segitiganya situ depan per miring. Yaitu berarti depannya akar 5, miringnya 5. Yang ditulis dengan 1/5 akar 5. Jadi sin alfanya sama dengan 1/5 akar 5. Nah, itulah 2 contoh dari saya. Ya, yang pertama adalah contoh soal SIMA UI. Yang kedua adalah soal SBMPTN. Nah, agar pemahaman kalian semakin kokoh, maka kalian harus mengerjakan soal latihan. Ya, latihannya yaitu nomor 3, 4 seperti itu. Nah, itu 3, 4. Kemudian ini nomor 5. Jadi ada 3 nomor yang harus kalian kerjakan. Ketika kalian sudah bisa mengerjakan soal nomor 3, 4, 5, berarti pemahamanmu dalam menentukan yang berkaitan dengan luas segitiga yang dihubungkan dengan vektor, pemahamanmu sudah baik, gitu ya. Artinya kalian sudah menguasai bagaimana menentukan soal yang berkaitan dengan luas segitiga dengan vektor, menghubungkan antara luas segitiga dengan vektor. Nah, demikian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa kalian pahami dan bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.